Halo dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Nerly Adria Sinaputar, dosen di program studi Prodi D3 Kebidanan Stikes Iksan Medical Center Bintaro. Di Prodi D3 Kebidanan saya mengampu mata kuliah yang pertama, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. 2. Asuhan kebidanan di komunitas. 3. Keterampilan klinik praktek kebidanan 2. 4. Gizi dalam kesehatan reproduksi. Melalui video ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Mata kuliah ini diberikan di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Sebelum memulai perkuliahan dengan mahasiswa, langkah awal yang saya lakukan adalah saya membuat rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. RPS ini digunakan sebagai bahan acuan jumlah pertemuan dan menentukan materi atau topik yang akan saya sampaikan di setiap pertemuan. RPS ini saya sampaikan di awal perkuliahan atau di pertemuan pertama dengan tujuan untuk membuat kesepakatan dan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Poin-poin yang harus ada di RPS adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, outcome pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK, 3. Sistem pembelajaran, 4. Materi pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, dan yang keenam adalah sistem penilaian. Deskripsi singkat mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep teori promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, konsep dan teori promosi kesehatan dan pengembangan program pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien. Adapun outcome mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menjelaskan konsep promosi kesehatan, 2. Mampu menjelaskan konsep sehat sakit, 3. Mampu menjelaskan konsep pendidikan kesehatan, 4. Mampu memahami konsep perilaku dalam kesehatan, 5. Mampu menjelaskan konsep manusia sebagai biopsikososial dalam pelayanan kesehatan, 6. Mampu mengidentifikasi konsep strategi promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, 7. Mampu menjelaskan konsep program edukasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. 8. Mampu menerapkan konsep penggunaan alat bantu, media, dan desain produk untuk melakukan promosi kesehatan. 9. Mampu menjelaskan konsep komunikasi dalam promosi kesehatan. 10. Mampu menjelaskan konsep model penyuluhan kesehatan. 11. Mampu menjelaskan konsep keterampilan melakukan promosi kesehatan. 12. Mampu menjelaskan konsep etika promosi kesehatan. 13. Mampu menjelaskan konsep penggunaan media massa dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep promosi kesehatan di tempat kerja, sekolah, komunitas, dan pelayanan kesehatan. Sistem pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan ini adalah pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, YouTube, dan Zoom Meeting. Materi-materi pembelajaran untuk mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan adalah 1. Konsep promosi kesehatan, 2.
konsep sehat sakit. 3. Konsep pendidikan kesehatan. 4. Konsep perilaku dalam kesehatan. 5. Manusia sebagai makhluk biopsikososial dalam pelayanan kesehatan. 6. Konsep promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. 7. Konsep program edukasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. 8. Konsep penggunaan alat bantu, media, dan produk desain untuk melakukan promosi kesehatan. 9. Konsep komunikasi dalam promosi kesehatan. 10. Konsep media penyuluhan kesehatan. 11. Konsep keterampilan melakukan promosi kesehatan. 12. Konsep etika promosi kesehatan. Dan yang ke-13 adalah konsep penggunaan media massa dalam promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan. Metode pembelajaran yang saya pilih di mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, metode ekspositorik. Metode ekspositorik merupakan gabungan dari metode ceramah, metode drill, dan metode tanya jawab. Melalui metode ini saya dapat mengontrol urutan dan keleluasaan dalam penyampaian materi pembelajaran, serta di sini juga saya dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang sudah disampaikan di perkuliahan tersebut. Metode kedua yang saya gunakan adalah cooperative learning. Di metode ini saya memberikan penugasan secara berkelompok dan hasil diskusi dari mahasiswa akan dipresentasikan. Dengan metode ini diharapkan antar mahasiswa dapat saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang lebih optimal. Yang terakhir adalah sistem penilaian. Sistem penilaian ini ada 4 ya yang dinilai. Yang pertama sikap 10%, kemudian 2 tugas 30%, 3 ujian tengah semester 25%, 4 UAS 35%. Untuk mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan ini terdapat 14 kali pertemuan. UTS dilakukan setelah pertemuan ke-7 dan UAS dilakukan setelah pertemuan ke-14. Berikut saya tampilkan cuplikan pembelajaran. Baik, selamat siang teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang, Bu. Terdengar, Ibu? Terdengar, Ibu. Oke, materinya sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Baik, teman-teman. Siang hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah promosi kesehatan, ya. Kemudian pada kesempatan hari ini, ya, materi yang akan kita bahas adalah konsep promosi kesehatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep promosi kesehatan. Kemudian materi dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, konsep dasar promosi kesehatan. Nanti ini terdiri dari pengertian, sejarah, dan tujuan. Materi yang kedua adalah konsep dan prinsip dari promosi kesehatan. Ketiga, ruang lingkup promosi kesehatan. Kemudian 4, sasaran promosi kesehatan. 5, peran promosi kesehatan. Nah, kemudian metode pembelajaran kita hari ini adalah nama. Nah, kemudian setelah itu nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Yang terakhir nanti saya akan evaluasi. Nanti teman-teman ya, saya akan mengevaluasi. Nanti saya meminta rangkuman atau saya mengajukan pertanyaan kepada teman-teman seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa dibuat di chat box atau nanti bisa langsung bertanya setelah saya selesai memaparkan materi ini. Demikian ya teman-teman ya. Oke, baik, kita masuk di materinya. Pengertian promosi kesehatan menurut WHO ini merupakan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
ya. Selain itu juga promosi kesehatan ini diharapkan mampu mencapai derajat kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial masyarakat, di mana masyarakat harus mampu mengenal kemudian mewujudkan aspirasi kebutuhannya serta mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya, ya. Nah, kemudian promosi kesehatan ini juga dia merupakan suatu program kesehatan ya yang harus dipahami oleh masyarakat agar masyarakat nantinya mampu mengatasi dan mengubah status kesehatan lingkungan tempat masyarakat tersebut berada, ya. Nah, kemudian ada menurut salah satu ahli di sini yang akan kita bahas adalah menurut Green 1980, ya. Dia mengatakan bahwa promosi kesehatan ini segala bentuk ya, bentuk konsep dari pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatannya, ya. Nah, kemudian kita masuk sejarah singkat ya, sejarah singkat dari promosi kesehatan. Kalau di dunia sih sebenarnya promosi kesehatan ini sudah muncul ya sekitar tahun 1980, tapi di Indonesia dia baru muncul ini atau baru ada tahun 1990, ya. Nah, perkembangannya kita mulai dari 1945 sampai 1965. Nah, di sini sih sebenarnya perkembangan dari promosi kesehatan ini ya, dia awalnya ini ada ya karena adanya perkembangan ya, perkembangan dari proses pembelajaran. Nah, setelah adanya proses pembelajaran ini, nanti masyarakat mampu melakukan antisipasi terhadap masalah dan tantangan kesehatan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Maksudnya masa sekarang itu adalah di masa era tersebut 1945 sampai 1965, ya. Nah, ini dia ya, dimulai ya. Dimulainya di mana? Dimulainya ini pertama kali ini di Jawa Tengah ya. Contohnya dia ada percontohan pemberantasan cacing tambang ya. Kemudian di tahun ini juga di era ini 1945 ini mulai didirikan sekolah penyuluhan kesehatan di Magelang ya. Nah, kemudian trennya lagi di 1951 ya, di sini ada konsep di Bandung ya yang disampaikan oleh Dr. J. Leimana ya. Ini dia mengatakan bahwa promosi kesehatan ini merupakan perpaduan antara upaya kuratif, preventif ya yang mencetuskan dasar bagi berdirinya puskesmas ya. Seperti sekarang kan kita tahu ya, puskesmas kan dia lebih kepada preventif ya dan promotif ya. Jadi kalau di puskesmas itu biasanya banyak penyuluhan-penyuluhan, seperti itu ada kunjungan rumah ya, sampai sekarang masih berlaku. Nah, era kedua itu tahun 1965. Nah, di sini era pendidikan kesehatan ya. Di sini dia mulai terlihat nih bentuk nyata dari promosi ini terlihat pada pendidikan kesehatan. Di pendidikan kesehatan ini masyarakat nanti mulai mengenal mengatasi masalah kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan kemampuan ya, baik kemampuan perorangan maupun masyarakat tentang apa? Tentang kesehatan ya. Nah, kemudian di kurun waktu 1975 sampai 99 nih baru era penyuluhan. Ya, tadi pendidikan, sekarang penyuluhan. Nah, berkembang nih istilah penyuluhan kesehatan. Di sini yang lebih ngetrennya lagi masyarakat mulai paham nih adanya konsep PKMD ya. Kemudian ada pendekatan edukatif, kemudian pendekatan analisis, rumusan rencana implementasi dan forum komunikasi. Namun untuk istilah promosi kesehatan di dunia mulai diperkenalkan lagi, diulang lagi, digemakan lagi itu pada tahun 1986 ya. Kemudian yang mulai kurun waktu 1995 sampai sekarang baru disebut dengan era promosi kesehatan. Nah, biasanya yang paling banyak menggunakan ini, memberikan penyuluhan ini adalah instansi BKKBN ya. Biasanya sampai sekarang ya, kalau untuk kampanye-kampanye KB itu BKKBN kreatif sekali ya. Nah, seperti itu ya. Sampailah di tahun sekarang. Apa sih tujuan dari promosi kesehatan? Tujuannya adalah untuk mencapai upaya pencegahan sehat sakit secara terus-menerus agar individu ya atau kelompok memperoleh kesehatan yang positif dengan cara memfokuskan diri pada pencegahan dan menghasilkan perilaku yang lebih baik dalam menghindari resiko yang diderita nantinya baik dari kesehatan maupun kebugaran. Ya, ini bisa dilakukan misalnya dengan latihan olahraga ya, seperti itu. Nah, kemudian konsepnya ya, konsep dan prinsip promosi kesehatan ini yang pertama,
Kesehatan sebagai nilai yang positif, kedua kesehatan sebagai sumber daya utama untuk apa? Pengembangan sosial ekonomi dan pribadi serta dimensi kualitas yang penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu. Kemudian empat, promosi kesehatan menuntut tindakan terkoordinir dan kolaborasi antar apa? Sektoral. Jadi kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bekerja sama dengan sektor-sektor yang lain, misalnya sektor pendidikan ya. Kemudian misalnya kalau sekarang kan kita lebih terkenal nih lagi masalah stunting ya. Nah, ini nanti banyak ini keterkaitannya bisa dari sektor departemen departemen sosial juga ya, kemudian sektor pertanian, nanti mungkin dari sektor psikologis ya. Biasanya kan ibu-ibu jika anaknya didiagnosa stunting itu stres ya. Wah, kok anak saya udah stunting aja. Nah, seperti itu. Kemudian strategi promosi kesehatan juga nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kemudian promosi kesehatan bekerja melalui aksi komunitas. Komunitas di sini dia kalau kita bekerja sendiri apalagi di era sekarang ini kurang digaungkan. Tapi misalnya ada komunitas ibu-ibu hamil. Nah, di situ bisa di-share misalnya pencegahan stunting sejak dini. Nah, seperti itu ya. Misalnya lagi alat kontrasepsi yang bisa digunakan pada usia bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Memberdayakan individu dan komunitas serta menghargai aset yang mereka miliki untuk peningkatan derajat kesehatan. Nah, ruang lingkupnya ini ya. Ruang lingkupnya dikelompokkan seperti ini. Ada pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan, kemudian pemasaran sosial ya, kemudian upaya peningkatan atau yang lebih sering dikenal di sini adalah promotif ya. Kemudian dilanjutkan lagi ruang lingkupnya harus ada upaya advokasi kesehatan ya. Lanjutnya adalah dengan melalui pengorganisasian masyarakat ya. Nah, kemudian sasaran dari promosi kesehatan ini ada primer, sekunder, tersier. Ya, kalau untuk primer ini berarti berhubungan dengan perilaku yang diharapkan dan akan memperoleh manfaat paling besar ya dari hasil perubahan perilaku tersebut. Sasaran primer ini misalnya termasuk kelompok ibu hamil yang beresiko ya, misalnya ibu hamil dengan anemia nih kita lihat nih pada teman-teman pada saat melakukan kunjungan atau pada saat posyandu. Nah, ini bisa menjadi sasaran primer juga. Atau sasaran primer berikutnya adalah anak-anak balita yang belum misalnya mendapatkan vaksinasi lengkap atau anak-anak balita dengan pertumbuhan berat badan yang kurang baik. Nah, seperti itu juga bisa ya. Kemudian sasaran sekunder ini adalah targetnya individu atau kelompok individu yang berpengaruh ya, yang berpengaruh terhadap sasaran primer. Contohnya tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, ini dideketin ya. Nanti karena dengan mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, kan seperti kita ketahui tokoh agama itu kan biasanya dipercaya ya atau menjadi panutan di masyarakat. Jadi apapun yang disampaikan oleh tokoh agama biasanya diikutin oleh masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Contohnya misalnya tokoh agama kalau memberikan ceramah, nah kita bisa, Ustadz boleh nggak saya disisipkan materi tentang kesehatan ibu hamil sesuai dengan ditinjau dari dimensi keagamaan. Nah, seperti itu juga boleh. Nah, kemudian sasaran tersier ya ini berhubungan dengan para pemegang atau pemangku jabatan. Ini bisa keluar dengan adanya peraturan peraturan tentang kesehatan, undang-undang kesehatan, ya bisa juga seperti itu, ya. Nah, cukup sekian, ya, cukup sekian pemaparan materi. Apakah ada pertanyaan? Ibu lihat di chat box sih belum ada yang bertanya ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ibu, saya Devi Puspita, izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu? Kenapa harus masyarakat juga bertanggung jawab untuk kesehatan tersebut? Oke, ya bagus ya pertanyaannya ya. Ini mungkin kamu ambil di konsep dan prinsip promosi kesehatan tadi ya. Iya, Bu, yang pertama. Oke, baik, Dev. Ibu jawab. Nah, seperti kita ketahui bahwa promosi kesehatan ini kan berfokus pada pencapaian keadilan ya dalam kesehatan. Maksudnya di sini adalah setiap individu dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan masalah atau kebutuhan kesehatan yang dia harapkan
ya. Nah, tindakan dari promosi kesehatan ini sendiri, mengapa dia harus bertanggung jawab terhadap individu, ya. Nah, jadi di sini perlu dipahamin bahwa tindakan promosi kesehatan itu bertujuan untuk mengurangi status kesehatan, ya, status kesehatan yang saat ini dirasakan oleh individu, dan individu tersebut pun ya berhak memastikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ya. Nah, kemudian di sini juga kan masing-masing orang memiliki hak asasi yang sama, benar nggak? Iya, Bu, betul. Ya kan? Nah, di sini juga bahwa pada prinsip promosi kesehatan itu didasarkan pada hak asasi manusia atau HAM yang memandang bahwa semua orang itu sebagai objek aktif yang berpartisipasi dan bisa bersifat profesional, dan orang-orang yang ada di lingkungan itu harus bisa saling terlibat dalam proses pemberdayaan. Jadi kesehatan itu tanggung jawab bersama. Contohnya, misalnya Devi tahu di lingkungan Devi ada ibu hamil yang kelihatannya kakinya bengkak, kemudian lemes, kemudian mukanya juga bengkak. Nah, kemudian Devi melapor kepada kader, misalnya ada kader kesehatan di dekat rumah Devi. Ibu, saya melaporkan sepertinya ada ibu hamil resiko tinggi dekat rumah saya. Nah, itu sudah menjadi bahwa kehamilan ibu tersebut menjadi tanggung jawab kita semua. Seperti itu. Bagaimana, Dev? Iya, Bu, terjawab. Terima kasih, Bu, serta disertakan contohnya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah ada di chat box sudah ada ya? yang bertanya. Oh, di chat ada yang bertanya ya, sebentar ya. Ibu, saya Dinda. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan dan apa tujuan dari pendidikan kesehatan? Baik, terima kasih Dinda. Nah, pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan ya yang terencana untuk meningkatkan kesehatan atau pembelajaran terkait pada penyakit yang sedang dirasakan atau terjadi pada individu tersebut, supaya ya mendapatkan penanganan dan adanya perawatan yang bisa dirasakan oleh individu tersebut, ya. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah supaya individu mampu atau mendukung untuk menentukan agenda kesehatan berikutnya. Maksudnya, apabila tadi misalnya dia terkena suatu penyakit, ya, dia juga sudah tahu apa agenda saya setelah saya mendapatkan perawatan atau setelah saya mendapatkan pengobatan atau setelah saya kontak dengan petugas kesehatan. Misalnya, dia diagendakan kontrol 1 minggu ke depan. Nah, berarti dia sudah tahu agenda 1 minggu ke depan dia harus kontrol. Kontrolnya mungkin bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, bisa ke klinik, ya. Seperti itu. Bagaimana? Oke, sudah jelas ya. Terima kasih. Nah, sekarang karena waktu juga sudah tinggal sedikit sekali ya. Tinggal berapa? Sekitar 5 menitan ya. Oke. Nah, baik, sekarang Ibu mau evaluasi ini. Apakah materi yang Ibu sampaikan bisa terserap baik oleh mahasiswa? Mungkin ada yang bersedia memberikan rangkuman mungkin atau pernyataan atau statement tentang perkuliahan ini? Saya, Bu. Oke, Wahyuni ya? Oke, silakan Iya, Ibu. Wahyuni. Jadi mengenai rangkuman promosi kesehatan itu, yaitu promosi kesehatan adalah sebuah program kesehatan yang dirancang agar masyarakat mau dan mampu untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang berwawasan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Istilah promosi kesehatan di dunia baru muncul pada tahun 1980-an, dan di Indonesia baru ada pada tahun 1990-an. Dan terdapat tujuan promosi kesehatan yaitu untuk mencari upaya pencegahan sehat sakit secara terus-menerus dan untuk mengembangkan kesehatan positif dengan pencegahan. Dan terdapat ruang lingkup promosi kesehatan, yaitu
pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pemasaran sosial, upaya peningkatan, upaya advokasi kesehatan, pengorganisasian masyarakat, dan terdapat sasaran promosi kesehatan, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Seperti itu saja, Bu. Oke, kita Terima kasih. plus yuk buat dia. Saya kasih love nih. Iya, saya kasih ya. Terima kasih Wahyuni. Ibu mau bertanya ya yang terakhir. Yayen, bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran? Ulangi ya. Yayen, bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran promosi kesehatan siang hari ini? Nggak kedengeran, Yen? Nggak kedengeran? Kayak bermasalah di mute ya. Udah nggak di mute sih ya. Oke, coba Ibu ke Rika deh. Yayan suaranya nggak kedengeran tadi. Rika, hai Rika. Iya, Ibu. Rik, gimana perasaanmu Rik belajar promosi kesehatan siang hari ini Rik? Pembelajarannya asik ya, Bu. Terus kita lebih banyak belajar lagi tentang promosi kesehatan, lebih seru, lebih menarik ya, Bu. Oke, baik ya. Baik, teman-teman semua, cukup sekian pembelajaran kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di topik yang lebih menarik. Minggu depan kita akan membahas konsep pendidikan kesehatan ya. Jangan sampai nggak masuk loh, nanti ketinggalan ya. Baik, terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih kembali, Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih kembali. Oke, baik ya teman-teman. Terima kasih banget.